Seleb On Cam menemani siang Anda akan hadir sejumlah kabar terpanas selama sepekan. Dan konflik dalam rumah tangga Bopak yang kian pelik jadi salah satu perbincangan hangat. Itulah ketika sang komedian mendaftarkan permohonan agar dilakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa anak Putri Mayang Sari yang bernama Faja Indrayana Bisoi adalah darah dagingnya. Pendaftaran ini seiring dengan mencuatnya perdebatan soal anak dalam proses perceraian mereka. Lantas kapan tes DNA ini dilakukan? Bopak telah mendaftarkan atau mengajukan secara resmi kepada lembaga atau satu institusi yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan tes DNA. Bopak sudah mengajukan surat ke lembaga Ikman dan akan memeriksakan sampel atau maksud saya akan melakukan pengambilan sampel dalam rangka pemeriksaan paternity test ya kalau kita menyebutnya ya, untuk pemeriksaan DNA di lembaga Ikman, bahwa suratnya sudah sampai memang betul, akan tetapi mengenai waktunya itu akan ditentukan kemudian. Hampir 3 tahun masalah rumah tangga Bopak tersekap, kini banyak persoalan yang bermunculan. Mulai dari pengakuan istri komedian satu ini, Putri Mayang Sari, bahwa Bopak tak pernah memberi nafkah layaknya seorang suami. Mengapa kini Bopak justru menyaksikan asal-usul dari anak itu? Benarkah adanya keraguan jadi alasan Bopak hingga tak memberi nafkah seperti yang diungkap Putri? Pokoknya Bopak cuma tes aja udah, cuman kan gini, sekarang kan gini. Intinya kita ini sisinya positif semua lah, nggak mau kita mengejar satu sama lain. Kita mencari hal-hal yang baik aja, makanya tes DNA ini juga kan satu bentuk kebaikan juga dari Bopak supaya kita lebih puas lagi, biar nggak ada fitnah gitu aja. Itu kalau kita perbuat itu menghindari fitnah daripada kita orang-orang yang nggak penting mengangkat ke permukaan, itu kan jatuhnya fitnah walaupun ucapannya nggak ada pembuktian kan gitu. Nah makanya kita sekarang masalah perceraian kita iniin dengan baik. Tanggapan aku ya kecewa banget ya. Kenapa anaknya ditelantarin gitu. Biayainnya nggak dibiayain. Pengambilan sampel tes DNA tinggal menunggu waktu saja. Dan 2 pekan setelah pengambilan sampel, biasanya hasil dari tes DNA ini sudah bisa diketahui. Lantas seperti apa Bopak akan menghadapi hasilnya nanti? Benarkah ia akan tetap memperlakukan sang anak sebagaimana mestinya apapun yang terjadi? Tapi nanti setelah dapat waktunya, pemeriksaan itu rata-rata sih 2 minggu kita memberi waktunya. Setelah kita menentukan setelah pengambilan sampel. Bopak kan berprinsip gini, hablum minanas. Tidak ada satupun anak itu yang nggak baik, semua anak baik kan gitu. Nah sekarang gimana sikap ibu dan bapaknya itu anak itu menjadi baik kan gitu. Loh iyalah, karena kan Bopak yang biayain lahir. Konflik rumah tangga yang tak kalah menyedot perhatian publik selama sepekan terakhir adalah babak baru dari perang dingin antara Farhad Abbas dengan Ilal, suami Regina. Setelah mereka mengumbar aib satu sama lain, Farhad dan Ilal justru mengadakan pertemuan. Bahkan dalam pertemuan ini, keduanya seolah tak tersikat konflik. Lantas apa yang membuat Ilal merasa perlu bertatap muka dengan Farhad yang sempat jadi lawan seterunya? Ya biasa aja, memang Pak Ilal ini angin-anginan orangnya. Kadang-kala baik, kadang-kala stres. Terutama kalau nggak dikasih uang sama Mary kali ya. Itu dia langsung pergi tuh pemirsa tuh. Jadi menurut saya ya aneh aja. Marah sekali, punya kelemahan, hidup bersama dengan istri orang, malah duduk istrinya diambil saya. Jadi menurut saya terlalu berlebihan. Munculin Farhad ada hubungan dengan artis J, mau nanti kami nggak mau karena undang-undang ITE, kan itu kan hanya sekedar wacana yang dibentuk. Buka saja nggak masalah, malu sendiri juga nanti akhirnya. Pertemuan ini ternyata tak mencairkan sepenuhnya masalah di antara mereka. Ilal mengaku bahwa apa yang ia ungkap selama ini tentang perselingkuhan Farhad dengan Regina hanya permulaan saja. Bahkan ia telah mengantongi bukti video yang disebutnya sebagai perselingkuhan. Lalu benarkah Ilal akan membawa bukti ini ke meja hijau demi membuktikan apa yang ia tuduhkan? Kalau video itu saya pikir nggak perlu kita sharekan dulu ya. Karena kan saya pikir kalau negara kita kan ada negara mengatur undang-undang ITE.
Artinya kalau saya sebarkan itu merupakan satu aib. Waktu itu ada video-video di Singapura, yang jelas ada video yang romantis, ada video yang hot juga sedikit-sedikit. Jadi saya pikir kalau nanti saya buka semuanya kan nanti pada heboh di dunia kan. Di meja hijau bahwa saya terbukti, saya bisa membuktikan bahwa mereka itu berselingkuh. Meski suasana di antara Farhad dengan Ilal telah mencair, ia masih tetap ingin membuktikan bahwa perselingkuhan yang ia tudingkan bukan gertak sambal semata. Lalu bagaimana pula dengan pernyataan Farhad yang akan menikahi Regina setelah sang juru bicara resmi bercerai dari Ilal? Jadi bahwa ini sandiwara cinta. Dia jadi married. Jadi sandiwara cinta Fatah Abbas dengan Regina ini berakhir dengan ketidakpengakuan Farhad dengan perselingkuhannya. Jadi inilah sama Fatah Abbas. Saya mengatakan kalau sudah resmi bercerai, saya nikahi resmi Regina, ya kan? Itu kurang gentle apa saya? Jadi menurut saya itu sah-sah saja gitu kan. Dan Pak Ilal juga harus tegar. Bapak kan wajah ganteng, banyak pergaulan oke. Tidak apa-apa, ini kalau ngangkat orang kita terangkat. Kalau dia jatuhin kita betul-betul terjebak. Setelah konflik rumah tangga, kabar sakitnya Olga yang disebut lantaran diguna-guna juga menyedot perhatian publik. Apalagi saat Olga menjalani ruqyah di momen ulang tahun Chan Kelvin yang ke-29 demi kesembuhan sakitnya itu, seperti yang sempat terabadikan kamera tim Seleb On Cam berikut. Pokoknya memang caranya seperti itu kali kalau mendoakan saya. Biasanya kalau di tempat kita pengobatan itu yang sakit ditidurin. Mau disantet, mau nikah 15 tahun belum punya keturunan, mau umurnya 58 tahun masih gadis belum dapat jodoh, tuh ditidurin, dipakai mukena, nanti anak yatim dipegang. Namanya transfer rohani. Jadi proses itu. Pengobatan dengan cara ini jadi alternatif yang dilakoni Olga setelah menjalani pengobatan rutin di tempat Umi Zubaidah. Lalu benarkah sakitnya Olga itu disebabkan lantaran adanya pihak lain yang mengguna-guna dirinya? Apa kata Olga tentang tersiarnya kabar ini? Kalau saya tidak pernah memikirkan sakit saya apa. Pokoknya saya selalu berdoa bagaimana caranya sakit yang saya rasakan, ya Allah diangkat. Ya Allah hilangkan penyakit saya. Kuatkanlah saya gitu loh. Banyak orang yang berharap sama saya dalam arti banyak orang yang saya bantu. Ya kan, keluarga saya, ya kan, doa anak-anak yatim piatu saya, Chan Kelvin, anak-anak manajemen saya yang saya bantu gitu loh. Orang-orang sekitar saya. Jadi saya hanya berdoa terus, baca salawat. Tidak kalah mengundang perhatian, sidang perdana perceraian Ayu Ting Ting dengan Angie juga masih menyisakan sejumlah tanya. Akankah Angie hadir dalam sidang kedua nanti? Seperti apa curahan hati dan penyesalan Angie saat kini rumah tangganya diambang perceraian?
Bagaimana Ayu akan menjalani hari saat ia menyandang status janda nanti?